Uraian seputar agama dan pengamalannya. Di dunia ini ada sekitar 4.200 agama, dan ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga agama Yahudi dan agama Tao, namun kedua agama ini belum resmi diakui di Indonesia. Dan ada juga aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh sebagian rakyat Indonesia. Selain itu, ada banyak juga agama warisan nenek moyang suku-suku di Indonesia yang masih dijalankan oleh suku-suku yang bersangkutan. Biasa disebut sebagai budaya lokal atau merupakan kearifan lokal. Contoh dari agama warisan nenek moyang tersebut adalah: 1. Kejawen adalah agama yang dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama. 2. Sunda Wiwitan dianut oleh sekelompok masyarakat Sunda sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Buhun, agama asli Sunda yang sudah ada sejak dahulu kala. Agama ini sering disebut dengan Jati Sunda dan belum bercampur dengan ajaran agama utama. 4. Madrais adalah sebuah agama yang sering disebut dengan agama Jawa Sunda. Agama ini banyak dipeluk oleh orang di kawasan Kuningan, Jawa Barat. 5. Marapu adalah sebuah agama asli Pulau Sumba. 6. Kaharingan adalah salah satu agama asli Indonesia yang berasal dari suku Dayak di Kalimantan. 7. Ugamo Malim adalah agama asli dari suku Batak di kawasan Toba. 8. Tolotang adalah agama yang dianut di kawasan Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Sedangkan 6 agama yang diakui di Indonesia itu semuanya impor. Impor atau bukan impor bukanlah merupakan jaminan kualitas atau kebenaran suatu agama. Agama adalah jalan yang ditawarkan oleh si pembawa agama sebagai jalan yang diyakini kebenarannya menuju ke keselamatan manusia setelah mati. Saya katakan agama itu ditawarkan oleh si pembawa agama, bukan diturunkan oleh Tuhan, karena agama itu banyak seperti yang saya katakan tadi. Karena masing-masing pemeluk agama meyakini bahwa agamanya lah yang benar, yang lain salah, maka tidak mungkin kan Tuhan menurunkan agama benar dan agama salah. Lagian tidak ada tuh bukti yang valid bahwa agama tertentu, misalnya agama X lah yang benar dan agama-agama lain salah. Tidak ada orang mati dan hidup kembali yang menyaksikan bahwa agama X adalah agama yang benar, sehingga agama-agama yang lain salah. Jalan keselamatan yang ditawarkan oleh agama adalah jalan menuju ke surga atau menuju ke nirwana. Para pemeluk agama yang menginginkan masuk surga, mereka meyakini bahwa surga adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia yang hanya sekali hidup di dunia ini. Dan apabila berhasil masuk surga, maka akan hidup di surga selama-lamanya dengan segala kebahagiaan yang ada di surga. Sebaliknya, neraka adalah lawan dari surga. Dikatakan penghuninya juga akan hidup selama-lamanya di sana dengan segala penderitaan dan siksa neraka. Jika demikian adanya, bahwa ada manusia yang gagal dan masuk neraka, dan oleh karena dikatakan juga bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, maka dapatlah dikatakan bahwa Tuhan itu lumayan sadis karena kurang bertanggung jawab atas ciptaannya sendiri. Sampai-sampai ada manusia yang gagal sehingga masuk neraka untuk selama-lamanya. Akan tetapi, secara logika tidaklah demikian. Lebih dapat diterima oleh akal sehat bahwa kalau masuk neraka itu tidak selama-lamanya, tetapi akan berakhir jika dosa si penghuni neraka tersebut telah lunas terbayarkan
dengan telah diterimanya siksaan-siksaan di neraka. Sedangkan para pemeluk agama yang ingin mencapai atau merealisasi nirwana memahami benar bahwa nirwana adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia dan makhluk lain yang berkali-kali menjalani kehidupan di banyak alam-alam yang ada, yaitu alam binatang, alam setan, alam iblis, alam dewa, alam Brahma, dan alam-alam neraka. Apabila berhasil merealisasi nirwana, berarti telah berhasil merealisasi kebahagiaan hakiki kekal selama-lamanya, yang bukan kebahagiaan indrawi, tidak terlahirkan kembali di alam manapun. Kebahagiaan nirwana itu tak dapat digambarkan seperti apa, tak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia, harus dialami sendiri. Agama yang menunjukkan tujuan akhirnya surga adalah agama samawi, agama Abrahamik, agama wahyu, atau agama langit, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, dan agama Yahudi. Sedangkan agama yang lain yang disebut agama bumi atau agama Ardi, yaitu utamanya adalah agama Buddha dan Hindu, memahami bahwa hidup itu tidak hanya sekali, dan akhir dari kehidupan semua makhluk itu adalah padam, tidak terlahir kembali di alam manapun, yang berarti telah merealisasi kekekalan dalam keadaan yang bahagia. Semua agama yang mengajarkan kemoralan yang baik itu baik, tidak ada yang salah. Kebaikan atau kebenaran agama harus difahami dari intisari ajarannya, yang mengajarkan kebaikan bagi manusia, mengajarkan sikap atau perilaku baik yang perlu dilakukan oleh manusia. Mengapa harus perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh manusia? Karena walaupun dalam versi atau penyebutan yang berbeda-beda, setiap agama itu mengakui adanya hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai atau hukum karma yang berlaku. Justru hukum inilah yang harus disikapi dengan baik dan benar oleh semua pemeluk agama. Ritual-ritual agama yaitu penyembahan, penghormatan, permohonan, harapan, dan lain-lain itu adalah merupakan sarana atau upaya pemeluk agama dalam mendorong dirinya untuk mampu mempraktekkan perilaku yang baik bagi diri sendiri, baik bagi keluarga, baik bagi sesama, dan baik bagi lingkungan alam sekitar. Agama adalah rahmat bagi semesta, bukan bencana bagi umat yang lain, bencana bagi makhluk lain, atau bagi alam semesta jagat raya ini. Kalau ada agama yang salah, yang menjerumuskan pemeluknya, maka yang paling bertanggung jawab atau yang banyak menanggung dosa adalah si pembawa agama tersebut, guru-guru agama, baru kemudian pemeluknya yang juga berdosa karena tidak bijaksana, tidak waspada, mempunyai pandangan yang salah, tidak mampu menggunakan akal sehatnya secara baik. Contoh dari pemeluk agama yang salah bertindak atau salah berperilaku adalah para pemeluk agama yang radikal, yang intoleran, yang sering menyakiti dan atau merugikan pihak lain. Mereka-mereka itulah yang berdosa, yang percuma memeluk agama kalau perilakunya seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang yang keblinger atau yang mabuk agama. Tanggung jawab atau konsekuensi memilih agama adalah urusan masing-masing orang dengan Yang Maha Kuasa. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial di dunia ini adalah berperilaku baik, bisa bekerja sama, bergotong royong, bantu-membantu dengan sesama untuk hal-hal yang baik, saling hormat dan saling mengingatkan satu sama lain, serta bersama-sama menjaga kelestarian alam. Inti dari uraian dalam video ini adalah ingin menyampaikan pesan bahwa semua agama yang diakui di Indonesia itu semuanya baik. Tidak mungkin negara kita mengakui agama
yang tidak baik. Tentang kebenaran suatu agama itu diserahkan kepada pilihan dan keyakinan masing-masing pemeluknya. Tidak boleh menjudge di depan umum bahwa suatu agama tertentu itu salah. Keyakinan atas kebenaran agama yang dipilihnya itu untuk diri sendiri saja, boleh juga didiskusikan di kalangan sendiri, tetapi jangan diperdebatkan dengan orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda, kecuali jika memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Menjudge di depan umum bahwa agama tertentu atau agama A, B, C itu salah bisa mendowngrade kualitas keagamaan yang bersangkutan, mempermalukan agama sendiri. Setelah mati pun belum tentu seseorang bisa membuktikan bahwa agama X adalah agama yang benar, karena situasinya sudah berbeda, alamnya sudah berbeda. Apalagi jika sudah masuk ke alam penderitaan, mana bisa berpikir dengan jernih lagi? Berpikir pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Jadi yang terpikirkan di dunia belum tentu terpikirkan juga setelah yang bersangkutan meninggal. Tentang hal ini tergantung dari kualitas spiritual yang bersangkutan yang berhasil dia capai ketika masih hidup di dunia ini dari hasil berlatih olah batin, dan sampai seberapa kemajuan yang dicapai dalam berlatih meditasi. Kebenaran dan keberhasilan dari semua amalan dari suatu ajaran agama itu adalah jika bisa menciptakan kedamaian, kesejukan dan ketentraman, bukan membuat gaduh, menciptakan kondisi yang panas dan lain sebagainya. Jika membuat gaduh, lalu apa bedanya manusia beragama dengan setan atau iblis? Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, demikianlah tadi uraian ringan dan santai tentang seputar agama dan pengamalannya. Bagi Anda yang mempunyai pendapat yang berbeda, silakan diabaikan dan lupakan saja video ini, atau silakan menulis tanggapan di kolom komentar dalam video ini untuk memperkaya wawasan kita semua, atau mungkin bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut yang bermanfaat. Demikian saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.